Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya mager sampai 30 kilometer lebih nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohod tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah memanasnya isu pagar laut di Tangerang, Banten, seorang nelayan bernama Khalid mendadak viral setelah aksinya saat menghadiri sebuah acara di salah satu televisi swasta belum lama ini. Pasalnya, Khalid dianggap sebagai nelayan yang tak biasa dengan kritikannya dalam pembahasan soal isu pagar laut. Lantas, siapakah sosok nelayan yang bernama Khalid itu? Usut punya usut, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, ternyata Khalid adalah nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang Serang, Provinsi Banten. Dia merupakan salah satu nelayan yang terdampak keberadaan pagar laut yang membentang pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten, hingga 30,16 km panjangnya. Ia disebut nelayan berwawasan yang sangat luas dan memiliki kecakapan bicara yang cukup baik. Selama 6 bulan terakhir, Khalid juga ternyata yang memperjuangkan agar pagar laut dibongkar lantaran membuat susah hidup nelayan. Akibat dari pagar laut tersebut, nelayan harus memutar jauh sehingga mengeluarkan uang solar lebih untuk mencari ikan. Dalam acara yang tayang di salah satu televisi swasta, Khalid mengaku sudah pernah melaporkan terkait pagar laut ke Dinas Kelautan setempat. Namun tidak digubris dan tidak ditindaklanjuti. Barulah setelah viral, pagar laut tersebut jadi atensi nasional hingga dibongkar oleh TNI atas perintah Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong ke DPK provinsi. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya mager sampai 30 kilometer lebih nyuri kayu aja langsung dihukum. Gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohod tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu, tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encon ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya.
Dan jika negara tidak berani ke itu, saya yang akan lawan. Banten saya akan pimpin. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau. Ya. Sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya. Luar biasa ini seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN, sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain. Dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya. Mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya. Mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak. Kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana. Lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya. Ya kan gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya justru saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Enggak apa-apa. Ini kita di publik semuanya kita biar terbuka juga. Enggak apa-apa. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Saya juga sama, justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja ya. Orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Ya. Apalagi kami warga Tangerang jelas punya tanggung jawab. Amin. Ya. Amin. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Khalid ya. Kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers, coba ngomong sono, waduh, saya takut kata dia, waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan, karena nelayan-nelayan saya takut, karena nggak biasa, mohon izin Pak Karni, jadi karena nggak berani itu, ya udahlah, saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya? Iya, enggak bukan nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Oh, iya. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke Kohot. Iya, nggak apa-apa kita silaturahmi kita tali. Artinya nelayan juga enggak boleh blow-on amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Oke, setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi
bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Ya, Enggak mau ya, saya jawab udah. iya, iya. Artinya, ya saya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Karni. Tak hanya Pak Khalid, Habib Rizik juga geram. Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab angkat bicara tentang polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia marah karena pejabat negara tidak jujur dengan pagar laut misterius tersebut. Dalam tayangan video, Habib Rizik awalnya mengungkapkan keheranan terhadap pagar laut sepanjang 30 km yang tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Baru kayak sedikit udah mager laut, udah gitu anehnya 30 km laut dipagar. Dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Ia hakul yakin, pagar laut yang menggunakan batang bambu tersebut bukan dibangun oleh nelayan setempat. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu-bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin. Ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Anehnya lagi, kata Rizik, para pemangku kepentingan mulai dari tingkat RT hingga presiden mengaku tidak tahu dengan pemagaran laut tersebut. Menurutnya, pengakuan pejabat tersebut merupakan tindakan pembodohan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Rizik juga menyentil kinerja menteri terkait dengan yang telah mendapat gaji besar tapi tidak tahu dengan keberadaan pagar laut tersebut. Dia menduga sejumlah pejabat sudah menerima suap sehingga pura-pura tidak tahu dengan keberadaan pagar laut tersebut. Saya mau tanya, pagar 30 km itu pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Rizik tak percaya dengan pihak-pihak yang menyebut pagar laut tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Dia menganggap alasan tersebut tidak masuk akal. Ia menilai pemerintah dan pejabat telah membodohi rakyat terkait kasus pagar laut. Namun ia bersyukur masih banyak nelayan yang jujur dan mengakui jika pagar laut Tangerang dibangun oleh pengusaha. Dia juga mengingatkan agar pengusaha tidak memancing amarah umat Islam dalam kasus ini. Jangan takut ya kawan, betul. Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana terus berjuang. Rebut hak kalian. Rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut. Kalian punya hak supaya lautnya bebas. Kalian untuk berlayar. Kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian. Kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga,
Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Lalu Rizik menyarankan kepada masyarakat setempat agar tidak takut dengan memperjuangkan melawan ketidakadilan. Ia berjanji akan mendukung penuh rakyat jika bersatu melawan ketidakadilan ini. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Seru Habib Rizik Syihab. Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan-nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan-nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir. Siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin Rob, gua kepret loh.